Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin membahas materi tentang Al-Wadi'ah. Saya Qurrata Ayun dan teman saya Chandra Miftahul Girdad dan Wulan Nurrahmawati. Saya di sini ingin membahas tentang pengertian Al-Wadi'ah. Secara bahasa, Al-Wadi'ah bisa diartikan dengan meninggalkan atau titipan, sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak atau pemilik kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Menurut Hanafiyah, wadi'ah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain atas suatu barang yang dimiliki dengan tujuan untuk dijaga, baik secara verbal atau dengan isyarat atau dilalah. Misalnya, aku titipkan barang ini kepada engkau, kemudian pihak lain menerima dengan jelas. Jenis-jenis al-wadi'ah yang pertama yaitu wadi'ah yad al-amanah, yaitu bentuk penitipan murni di mana yang menitipkan memberikan amanah untuk menjaga uang tersebut. Pihak yang dititipkan tidak boleh memanfaatkan atau menggunakan uang itu, jadi hanya dititipkan saja. Jika yang dititipkan hilang, maka pihak yang dititipi tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Al-Wadi'ah yad al-amanah memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berkewajiban untuk menjaga barang. 3. Sebagai kompensasi penerima titipan diperkenankan membebankan biaya kepada orang yang menitipkan. Yang kedua, wadi'ah yad damanah. Wadi'ah ini merupakan titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama atau nasabah kepada pihak lain atau bank. Wadi'ah ini si pihak yang dititipkan berhak memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat. Wadi'ah ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh yang menerima barang titipan. Yang kedua, karena dimanfaatkan barang dan harta yang dititipkan tersebut dapat menghasilkan manfaat, sekalipun demikian ada keharusan bagi penerima titipan yang memberikan hasil manfaat kepada si penitip. Akan diteruskan oleh teman saya. Rukun wadi'ah. 1. Dua orang yang melakukan transaksi atau mudi orang yang menitipkan dan muda orang yang menerima titipan. Yang kedua, objek titipan atau syai' muda. Yang ketiga, sighah, ijab, dan qabul. Syarat wadi'ah. Yang pertama, haruslah berupa objek yang dapat dipindahkan kekuasaan dari satu pihak ke pihak lain. Dengan kata lain, orang yang menitipkan titipan diperbolehkan secara syar'i untuk menjalankannya sendiri. Yang kedua, barang yang dititipkan dalam akad ini harus diserah terimakan sehingga pihak yang menerima titipan dapat menjalankan tugasnya atau dapat menjaga objek atau barang titipan tersebut. Landasan dasar hukum wadi'ah. Yang pertama, Al-Quran. Ulama fikih berpendapat bahwa wadi'ah adalah salah satu akad muamalah yang mempunyai konsep saling tolong-menolong antar sesama manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha lihat. Selanjutnya hadis hadis Rasulullah SAW bersabda, serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai Anda dan janganlah Anda mengkhianati orang yang mengkhianati Anda. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim. B. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, amanat atau titipan kepada orang yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang telah mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. C. Ibnu Umar. Rasulullah SAW telah bersabda,
tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang beramanah, tidak sholat bagi orang yang tidak bersuci. Hadis riwayat At-Tabarani. Dan yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW bahwa beliau mempunyai tanggung jawab titipan ketika beliau akan berangkat hijrah, lalu menyerahkannya kepada Ummu Aiman, dan Ummu Aiman menyuruh Ali Abi Thalib untuk menyerahkannya kepada yang berhak. D. Para ulama sepakat diperbolehkannya wadiah karena termasuk ibadah sunnah. Dalam kitab Mubdi disebutkan 5 dalam setiap masa memperbolehkan wadiah. Dalam kitab Isfah disebutkan bahwa Rabi'ah termasuk ibadah sunnah yang menjaga barang titipan itu adalah amanah sekaligus mendapatkan pahala. Yang kedua adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Aplikasi wadiah dalam perbankan syariah. Pada pelaksanaan operasional perbankan syariah dilakukan atas 3 prinsip dasar. Yang pertama, dihapuskannya bunga dalam segala bentuk transaksi. Yang kedua, dilakukan segala bisnis yang sah berdasarkan hukum perdagangan komersial dan perusahaan industri. Dan yang ketiga adalah memberikan pelayanan sosial yang tercermin pada penggunaan dana zakat untuk kesejahteraan fakir miskin. Kemudian perbankan syariah secara umum, baik konvensional maupun bank syariah, memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa. Nah, wadiah secara umum diyakini sebagai titipan atau simpanan murni. Berdasarkan pendapat ulama klasik dan kontemporer, itu terdapat perbedaan makna secara tekstual, sehingga pemahaman dan prakteknya itu bisa berbeda pada kondisi realnya. Ulama klasik berpendapat bahwa al-wadiah adalah akad seseorang kepada orang lain yang menitipkan sesuatu untuk dijaga dengan baik. Sedangkan menurut ulama kontemporer, al-wadiah dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, al-wadiah yad amanah, yaitu tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk menggunakan barang atau dana yang dititipkan. Dan jenis yang kedua adalah wadiah yad dumanah, yaitu penerima titipan berhak menggunakan barang atau dana yang dititipkan. Produk perbankan syariah yang menggunakan akad wadiah ini dikategorikan menjadi giro, tabungan, deposito, atau safe deposit box. Menurut ulama fikih, titipan dana di perbankan konvensional merupakan refleksi dari qard atau pinjaman. Nah, ini berbeda dengan bank syariah yang menggunakan prinsip titipan ketika menggunakan akad wadiah, di mana pihak perbankan hanya bertindak sebagai penerima titipan, bukan pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap dana yang dititipkan. Ulama sepakat bahwa wadiah yad dumanah berdasarkan prinsip yad amanah itu bukan merupakan pengganti ketika aset yang dititipkan mengalami kerusakan karena kelalaian si penerima titipan. Nah, selain sebab itu, maka penerima titipan berkewajiban untuk mengembalikan aset dengan segera ketika penitip memintanya. Perbankan syariah saat ini menggunakan akad wadiah yad dumanah yang berbeda dengan hukum wadiah yang sebenarnya. Pada prinsip wadiah yad dumanah yang diterapkan di perbankan syariah ini lebih sesuai dengan hukum piutang atau qard.
sebab pihak bank telah menggunakan atau memanfaatkan dana yang telah dititipkan untuk kebutuhan penyaluran dana sekaligus investasi. Dan pada hakikatnya akad yang digunakan sehingga pihak bank berhak atas dana yang telah dititipkan tersebut, sementara nasabah tidak mengetahui alur perputaran uang yang telah diterapkan, hanya berhak menerima kembali uangnya beserta bonus atau yang disebut dengan ataya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.